Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang tata cara networking tools TCP atau IP configuration of Linux, Ubuntu, OS, AS, dan server. Lalu kita buka aplikasi Oracle VM VirtualBox, kemudian kita klik di bagian setting, klik bagian network, dan pastikan di klik bagian NAT, lalu OK, kemudian start. Kita tunggu loading. Kemudian kita login, lalu kita masukkan password. Kemudian kita cari yaitu terminal. Kemudian klik, lalu kita ketik lspci, lalu enter. Kemudian kita ketik lagi sudo su, masukkan password, lalu ketik cd, ketik apt update, kemudian kita tunggu. Setelah done, kita ketik apt install, NetTools. Kemudian ketik dmesg, grep eth. Kemudian kita ketik arp, Baik, rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah ifconfig dan juga root pada sistem operasi Linux Ubuntu versi 20.04. Perintah ifconfig dan juga root ini sering kali dibutuhkan oleh seorang network administrator guna untuk menampilkan, jika kita menggunakan perintah ifconfig, itu berfungsi sebagai untuk menampilkan data-data dari alamat IP yang ada pada jaringan tersebut. Jadi pada saat kita mengetikkan ifconfig pada terminal Linux, maka informasi yang kita dapatkan yang pertama adalah alamat IP yang didapatkan dari klien tersebut. Yang kedua, netmasknya. Netmask dan juga alamat IP nanti saling berhubungan. Jika netmask ini berfungsi guna untuk menentukan jumlah
klien yang bisa ditampung dalam sebuah jaringan komputer itu sendiri. Nah, untuk contohnya saja, di sini saya mendapatkan netmask 255, 255, 255.0 yang artinya jumlah klien yang dapat ditampung adalah berjumlah 254 dalam jaringan komputer tersebut. Prefixnya adalah prefix 24. Informasi selanjutnya yang kita dapatkan pada saat kita mengetikkan ifconfig pada terminal Linux yaitu default gateway, yang mana berfungsi sebagai penjembatani antara klien dan juga server, atau juga bisa dikatakan menjembatani antara klien untuk bisa untuk bisa mengakses internet atau bisa mengakses jaringan publik, seperti itu fungsi dari default gateway. Selain tiga informasi tersebut, informasi selanjutnya yang kita dapatkan pada saat kita menggunakan perintah ifconfig adalah kecepatan klien dalam mengirimkan paket atau request kepada servernya. Jadi dengan menggunakan perintah ifconfig kita dapat mengetahui berapa sih kecepatan atau paket yang kita kirimkan kepada si server itu sendiri, dan berapa kecepatan yang dikirimkan dari server menuju klien itu sendiri. Itu penjelasan dari perintah ifconfig pada jaringan komputer di sistem operasi Linux. Perintah selanjutnya adalah root. Root ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya jalur, yang mana menentukan jalur mana yang dilewati oleh jaringan komputer itu sendiri. Maksudnya itu bagaimana jika kita mengetikkan root, maka data yang ditampilkan adalah yang pertama adalah default root. Default root ini maksudnya adalah rute utama yang digunakan pada jaringan tersebut, jaringan komputer itu sendiri. Terus yang kedua, gateway-nya. Gateway yang didapatkan dari hasil konfigurasi. Biasanya default gateway, apabila ada default gateway, itu berarti kita sudah mengkonfigurasi yang namanya DHCP server. Karena apa? Jika kita mengkonfigurasi DHCP server, nanti akan konfigurasi yang pertama yang dikonfigurasinya adalah kita akan menentukan default gateway-nya itu sendiri. Seperti itu informasi yang kita dapatkan pada saat kita menggunakan perintah root pada terminal Linux. Informasi selanjutnya yaitu netmasknya. Jika kita hampir sama seperti kita menggunakan ifconfig, informasi-informasi yang kita dapatkan ifconfig hampir sama dengan informasi yang ditampilkan pada saat kita menggunakan root. Hanya saja pada saat kita menggunakan root, nantinya informasi yang kita dapat itu jauh lebih mendetail lagi. Kurang lebihnya seperti itu mengenai penjelasan perintah dasar dari Linux, yaitu tentang ifconfig dan juga root. Baik rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah threshold, yang mana perintah threshold ini masih berhubungan dengan perintah ifconfig dan juga root. Perintah threshold digunakan untuk menentukan jalur mana yang dilewati oleh paket dari klien menuju tujuannya. Perintah threshold ini sering sekali digunakan pada saat kita sebagai administrator jaringan itu menggunakan dua klien atau dua garis internet atau ISP, yang mana dari dua ISP atau lebih tersebut kita bedakan. Contoh ISP A ingin digunakan sebagai jaringan sosial media, jadi khusus untuk jaringan sosial media. Sedangkan untuk jaringan B ataupun ISP B itu digunakan untuk jaringan selain sosial media. Nah, sebagai pengetesannya sendiri kita bisa menggunakan threshold tersebut. Jadi klien itu menggunakan sosial media apakah sesuai dengan jalurnya ataupun sesuai dengan rute dari yang telah kita tentukan. Apabila tidak, berarti konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya itu gagal. Jadi kita dapat mengetahui jalur manakah yang dilewati dari klien tersebut dalam mengirimkan paket-paketnya. Di dalam informasi threshold tersebut kita dapat mengetahui yang pertama
ada gateway-nya, yaitu gateway dari ISP, yang mana gateway tersebut sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sebagai penghubung antara klien dan juga servernya, seperti itu. Selain gateway, informasi selanjutnya adalah yaitu mengenai kecepatan klien dalam mengirimkan paketnya. Selain dua perintah dua informasi tersebut yang ditampilkan dalam perintah traceroute, ada lagi jika kita menemukan tanda bintang ataupun kalimat request timeout pada saat kita mengetesan traceroute. Contoh, kita menggunakan Google sebagai jalur untuk traceroute kita ketikkan saja ping google.com, maka di dalam hasil dari traceroute tersebut akan menampilkan apakah akan ada tanda bintang ataupun tanda TTL. TTL di sini adalah maksudnya time to land, yang mana perintah dari informasi tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya paket yang kita kirimkan ke dalam server itu sudah diterima oleh server, dan juga servernya akan mengirimkan paket sesuai dengan requestan dari kliennya, seperti itu. Semakin kecil nilai dari TTL pada saat kita melakukan traceroute, maka itu berarti koneksi sudah stabil, semakin stabil, seperti itu. Sedangkan semakin besar nilai yang dihasilkan dari pada saat traceroute, itu berarti paket yang dikirimkan oleh klien menuju server, begitupun sebaliknya, itu terjadi gangguan. Apalagi pada saat kita melakukan traceroute kita menemukan tanda bintang, itu artinya jaringan kita sedang terputus atau sering kita sebut dengan request timeout. Jadi si klien bisa mengirimkan paket kepada server, sedangkan server tidak bisa mengirimkan apa yang dibutuhkan oleh klien. Seperti itu perintah dari traceroute. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perintah traceroute pada konfigurasi Linux Ubuntu 20.04. Oh ya, catatan lagi, sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu sebelum menggunakan perintah dari traceroute itu sendiri. Untuk perintahnya, perintah untuk menginstal dari traceroute di sistem operasi Linux adalah sudo apt install traceroute. Nah, jangan lupa untuk menginstal paket tersebut kita harus terkoneksi dengan internet, dan diusahakan internetnya lancar, seperti itu. Selanjutnya kita ketikkan netstart spasi main A, lalu klik enter. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Itu kita ketikkan cd/etc/apt. Setelah itu kita ketikkan ls, lalu kita akan mengedit reponya dengan mengetikkan sudo nano/etc source.list. Nah, ini tampilan repositori bawaan dari Ubuntu. Nah, kita akan mengganti reponya ke repositori milik Poliwangi. Pertama, kita pagar yang bertulisan dep, fungsinya agar tidak terbaca. Kita beri pagar terlebih dahulu. Setelah itu kita copy repositori Poliwangi, kita paste di sini. Setelah itu kita save. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal ketikkan sudo apt main get update untuk mengupdate Ubuntu ke repositori Poliwangi. Kita klik enter. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ini memakan waktu cukup lama.
Setelah itu kita ketikkan sudo power off untuk mematikan Ubuntu-nya. Oke, di sini saya akan melanjutkan konfigurasi dari teman saya yang dimana saya akan melanjutkan konfigurasi IP secara DHCP maupun secara statik. Yang pertama, kita ke setting dulu, ke network, habis itu adapter 1 itu dirubah dengan bridge adapter. Bridge adapter ini kita bisa memilih mana yang mau kita pakai, kemudian kita oke. Setelah itu kita start. Oke, kita login terlebih dahulu. Setelah login, kita masuk ke terminal. Oke, kita lihat dulu IP-nya dapat berapa. Kita if config. Setelah itu kita mau setting IP servernya berapa, yaitu dengan cara cd/etc/network, kemudian kita ls. Karena di sini tidak ada menu interface-nya, kita harus install terlebih dahulu, yaitu dengan cara sudo apt install if updown, kemudian tunggu hingga prosesnya selesai, pastikan terkoneksi dengan internet. Setelah itu kita ls lagi. Setelah di ls, karena sudah muncul, kita konfigurasi IP-nya dengan cara sudo nano interface, kemudian kita kasih auto enp 0s3, kemudian bawahnya kita kasih eface enp 0s3 inet dhcp, karena awal kita menggunakan dhcp dulu. Kemudian save, kemudian kita restart network adapternya dengan cara sudo /etc/inet.d/networking restart. Oke, karena tidak ada error, kita lihat IP-nya dapat berapa. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.99.19. Oke, kemudian kita setting IP secara statik dengan cara yang sama. Masuk ke menu yang tadi, interface tadi. Setelah masuk ke menu interface tadi, kita ganti dhcp menjadi statik. Di sini saya menggantinya dengan IP 192.168.123/24, gateway-nya 192.168.15.1, DNS servernya kita pakai DNS Google 8
.8.8.8, kemudian kita save, kemudian kita restart dengan cara yang sama. Kemudian kita lihat IP-nya dapat berapa, kita ifconfig. Kalau sudah benar dengan settingan yang sama, berarti konfigurasinya kita berhasil. Mungkin sekian dari saya.